Baik, selamat sore. Saat ini saya berada di Tobil Studio. Biasanya studio ini bisa digunakan untuk rekaman. Tetapi pada sore hari ini saya hadir bukan untuk rekaman. Kalau saya rekaman, saya takutnya nunukan hujan. Jadi, saya ingin berbincang-bincang dengan pemilik studio, Cory Tobil. Pada intinya bahwa saya cukup tertarik dengan anak muda ini yang memiliki talenta dan bakat yang mungkin bisa akan menjadi inspirasi buat anak-anak muda yang lain, khususnya mungkin anak-anak muda, orang muda Katolik yang ada di Nunukan. Baik, Cory, terima kasih sudah memberikan kesempatan dan tempat untuk saya hadir di studio. Baik. Saya ingin tahu dan dengar sedikit kira-kira apa yang memotivasi Cory untuk bisa terlibat aktif di gereja. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang cukup panjang lebar, nanti dijelaskan. Jadi pertama dulu tuh saya dari SD sampai SMA itu malas sekali ke gereja, Pak. Malas sekali ke gereja. Jadi kalau hari Minggu orang-orang dulu tuh misalnya cuma satu kali, Pak Guru. Dulu misa cuma hari Minggu. Jadi kalau orang-orang pergi misa, itu saya main bola. Jadi memang dari SD dulu, SD kelas 3 itu sudah hobi bola. Dan kadang saya ke sekolah bukan bawa buku tapi bawa bola. Bawa bola untuk main. Dan itu terbukti sampai mulai dari kelas 6 SD itu sudah ikut porseni, lalu popda, lalu kejurda, lalu sampai porprov. Itu main bola. Tapi satu hal yang menurut saya kurang waktu itu, kenapa saya main bola sudah berangkat keliling Kalimantan Timur tapi tidak juara, karena itu tadi hari Minggu itu saya tidak pergi sembahyang. Jadi saya sama sekali tidak mengandalkan Tuhan di dalam hobi saya tadi, di dalam talenta yang sepak bola tadi yang Tuhan kasih. Tapi sama sekali saya tidak anggap itu hari Minggu bikin apa pergi sembahyang kan. Tetapi satu ketika ada dulu pastor dulu di sini namanya Pastor Eman. Itu dia mengajak pergi ke stasi Lourdes Sebatik untuk ikut dia turne kunjungan ke stasi. Jadi saat itu Romo Eman telepon ke biara PRR, lalu yang angkat itu Suster Boni, waktu itu kepala PRR di Lourdes. Beliau heran karena pastor mengatakan bahwa dia dengan kor waktu itu ya. Dengan kor akan ke sana untuk kunjungan rutin ke stasi Lourdes. Lalu dia mengatakan begini, kor yang tidak pernah sembahyang itu. Nah dari situ mulai ikut kegiatan OMK, lalu awalnya itu terlibat di kegiatan Sekami, Pak Guru. Sekami. Jadi Sekami dulu ada Suster Bernarda, itu dulu kalau saya tidak pergi sembahyang dia datang ke rumah ajak sembahyang, lalu ajak terlibat di Sekami. Lalu dikasih kesempatan untuk mengikuti Soma di Tanjung Selor, itu sekolah untuk pendamping Sekami. Nah, mulai dari situ saya mulai terlibat di dalam Sekami, lalu mulai muncul lulus SMA, itu mulai ikut di OMK 2005-2006, itu ada camping rohani, di situ saya mulai ikut bergabung. Lalu sampai sekarang Sekami juga jalan, OMK juga masih bantu-bantu di paroki dan juga di keuskupan. Begitu, itu awal mula kenapa terlibat ya, karena ada ajakan Pastor Eman untuk ikut dia mengunjungi stasi waktu itu. Tapi memang awalnya memang tidak pernah pergi sembahyang dulu, dari SD sampai hampir lulus SMA. Malas sekali sembahyang. Kira-kira dari cerita tadi itu menurut Cory secara pribadi itu ada campur tangan Tuhan tidak dalam kehidupan sampai diajak terlibat di kegiatan sampai hari ini? Ya, pasti ada ya Pak Guru. Yang pertama sudah ada tanda-tanda dengan talenta yang Tuhan kasih dari main bola itu.
main-main tapi berangkat ke sana kemari tapi tidak ada juara. Itu sudah maksudnya itu sudah tanda-tanda bahwa kita tidak boleh melupakan atau melibatkan Tuhan tidak melibatkan Tuhan dalam apapun pelayanan atau aktivitas atau karya kita, Pak Guru. Jadi menurut saya campur tangan Tuhan itu ada dikirim atau lewat orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu kalau dalam cerita saya tadi ada Pastor Eman, ada Suster Bernarda. Ya, Suster Bernarda yang sekarang mungkin di Papua dia tugas. Nah, dari orang-orang inilah campur tangan Tuhan itu yang saya bisa rasakan. Ada satu lagi mungkin di keuskupan itu Romo Edi. Oh, Romo Edi. Kepemudaan dulu. Ya, kepemudaan dulu dia yang memberitahukan kepada saya atau mungkin mengasah talenta saya bahwa ternyata saya bisa tulis lagu, saya bisa cipta lagu. Nah, dari situlah sampai sekarang ada beberapa karya lah, lagu-lagu OMK maupun lagu-lagu sekami itu dari beliau, dari Romo Edi. Iya, karena saya kalau mau dikilas balik, kita sempat ketemu di Krayan ya. Ya, di Krayan. Itu sama Suster Bernarda tuh kayaknya. Karena dengan Suster Bernarda ke sana untuk kegiatan sekami, kaderisasi pendamping sekami. Ya, kebetulan saya memang bertugas di sana 2005 sampai 2010. Oke, jadi cerita di sana ada titik terang bahwa memang kehidupan kita butuh campur tangan Tuhan, ya. Dan pengalaman tadi itu menurut saya membuat kalau bisa memotivasi anak-anak muda kita sekarang yang memang kalau kita lihat seperti sejauh ini dan kasat mata banyak yang belum terlibat aktif di gereja. Saya juga sendiri sebenarnya memang dididik di organisasi Katolik, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia waktu saya masih kuliah di Makassar, dan memang kita dididik untuk militansi dengan gereja, terlibat aktif karena orang muda itu harus menjadi garda terdepan untuk kehidupan gereja. Maka dari situlah saya juga memang aktifnya dari organisasi itu, karena ada spirit Pemkri yang sampai sekarang saya tetap berkomitmen itu, dia Kristianitas, intelektualitas, dan spiritualitas. 3 spirit benang merah Pemkri ini yang memang sampai saat ini saya menjadi motivasi saya untuk bisa terlibat aktif membantu atau terlibat di kegiatan-kegiatan gereja. Nah, poin berikut dari kegiatan-kegiatan yang KOR dapatkan mulai dari pendamping kami, kemudian ikut kegiatan lain, ada kira-kira mungkin diceritakan sedikit itu menanamkan jiwa kepemimpinan. Itu kira-kira ada atau tidak di misalnya ikut Soma, kemudian menjadi pendamping sekami, itu bisa membentuk kepribadian KOR sebagai kepala rumah tangga atau bisa memimpin di kelompok-kelompok tertentu atau tidak? Memang ada banyak kegiatan sih, misalnya di sekami, misalnya ada juga kegiatan-kegiatan OMK yang saya ikuti baik di paroki maupun di keuskupan, tapi lebih banyak di keuskupan. Jadi saya kayaknya kurang banyak terlibat di kegiatan-kegiatan paroki, tetapi kalau di kegiatan keuskupan lebih bisa dibilang lebih banyak lah. Dan memang di dalam setiap kegiatan itu kita dituntut untuk menjadi pribadi-pribadi yang memang punya pendirian di dalam kelompok. Tapi satu hal yang saya alami adalah bagaimana kepercayaan diri saya itu di dalam setiap kegiatan itu selalu bertambah begitu. Di dalam satu kegiatan ini lalu berpindah ke kegiatan yang lainnya, kita dituntut atau dilatih secara tidak langsung itu menjadi orang-orang yang berani tampil di depan gitu, Pak Guru. Jadi misalnya contoh kecil, misalnya kita berani tampil di depan banyak orang, misalnya memperkenalkan diri. Itu yang saya tidak dapatkan sebelum saya ikut kegiatan OMK. Misalnya berani tampil untuk memimpin doa makan di depan banyak orang, di depan orang-orang yang saya tidak kenal sebelumnya sama sekali. Dan saya rasa memang dari hal-hal kecil yang begitu yang membuat membentuk
apa namanya jiwa-jiwa kepemimpinan anak-anak muda yang memang aktif di kegiatan-kegiatan OMK. Buktinya waktu salah satu contoh waktu itu saya dipilih menjadi ketua panitia Temuraya Orang Muda Katolik Sekuskupan Tanjung Selor. Itu juga saya tidak sangka, tapi teman-teman melihat bahwa saya bisa dan teman-teman mendukung saya, dan itu saya merasa bahwa itu buah dari kegiatan-kegiatan kecil yang saya ikuti di OMK maupun di Sekami. Jadi pasti ada kalau misalnya kepemimpinan mungkin terlalu besar, tetapi melatih mental kita untuk berani itu ada di OMK dan juga mungkin kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Iya, jadi kelompok kecil apapun ketika kita terlibat, yang menilai kita bisa tidak kan orang lain. Sehingga seperti dikatakan tadi, bisa dipilih menjadi ketua panitia Temuraya. Ya, Temuraya OMK Sekuskupan. Waktu itu yang gaungnya besar, itu kan bisa dilakukan. Baik, sedikit lagi kita ke tabisan acara kita yang baru-baru itu. Ya. Itu momennya kan sebenarnya momennya besar itu, karena ada pertemuan pastores yang baru pertama kali diadakan di luar keuskupan. Ya. Dan Nunukan bisa menjadi tuan rumah dan menjadi catatan sejarah buat kita bahwa Temuraya bisa diadakan di paroki kita. Nah, persiapan kita itu kan cuma 1 bulan. Kurang 1 bulan. Ya? Kurang 1 bulan. Dan saya sebagai pengurus inti DPP kemarin itu merasa was-was juga karena apakah kita bisa mengadakan atau tidak. Tetapi saya melihat Kor cukup antusias untuk membantu kami di pentabisan ini. Mungkin secara umum kira-kira motivasinya apa sih? Baik, memang dari 1 bulan sebelumnya itu di akhir doa, di akhir kegiatan malam kami, kalau misalnya kami tidak ketiduran, itu kami pasti menitipkan doa, atau besok paginya itu menitipkan doa untuk acara tabisan ini. Yang pertama untuk kelancaran liturgi, dan juga semua panitia yang terlibat di dalamnya. Itu setelah kita dengar informasi waktu Krisma ya kemarin itu, yang Bapak Uskup mengatakan bahwa ternyata akan diadakan nanti tabisannya di Nunukan gitu, tuan rumahnya. Maka kami bawa dalam doa itu semua dan merasa sangat antusias sekali, karena yang pertama yang ditabiskan adalah diakon atau calon imam yang memang kita kenal dekat, dan memang sebelumnya dia melayani di tempat kita ini dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pribadi merasa bahwa ini momen yang baik bagi anak-anak muda atau anak-anak Sekami untuk melihat perayaan iman ini sebagai daya tarik buat mereka gitu. Pak Guru. Jadi saya tuh kemarin mau usul di rapat itu, bagaimana kalau di kursi depan itu semua anak-anak remaja dan anak-anak Sekami begitu, untuk yang mengambil di dalam gereja, di dalam depan itu, supaya mereka lihat, oh begini loh momen tabisan menjadi pastor tuh seperti ini. Mereka ada rasa tertarik untuk ikut, atau untuk masuk seminari, atau untuk masuk sekolah Katolik. Mungkin minimal sekolah Katolik lah dulu, untuk masuk ke sekolah Katolik. Jadi pengennya itu seperti itu. Jadi kemarin anak-anak Sekami yang duduk yang sebelah sini itu memang idenya dari Kor ya? Bukan, itu karena memang mereka tanggung di lingkungan tanggung di Kor Komuni. Jadi lagu Komuni. Mereka tanggung 1 lagu di lagu Komuni, 1 atau 2 lagu di Komuni. Kayaknya 1 lagu. Di Komuni. Bukan karena mereka ditugaskan di situ, enggak. Tapi karena mereka tugas lagu Komuni, maka mereka duduk di situ. Karena di tempat Kor kan sudah ada petugas Kor. Nah, maunya saya tuh di momen tabisan itu, anak dan remaja itu mendapat tempat yang paling depan di dalam gereja, supaya mereka bisa melihat bagaimana sih pentabisan imam itu kayak mana, supaya mereka ada rasa tergugah, ada rasa tertarik untuk bisa mau menjadi imam, menjadi frater ataupun suster. Itu yang pertama. Betul, maksudnya idenya itu, niatnya itu sebenarnya baik, karena bukan panggilan juga, tapi semangat untuk melihat acara momen-momen seperti itu pasnya kalau kondisinya itu seperti masih di umur-umur Sekami itu. Karena ya kita tahu anak-anak itu Sekami
memang selama ini kan mereka antusias memang kan dalam setiap kegiatan dan lain sebagainya. Dan momennya itu memang momen yang pas juga untuk mereka bisa melihat secara langsung proses pentabisan. Ini loh pentabisan imam tuh jadi pastor tuh kayak begini, meriahnya kayak begini. Ada banyak pastor yang datang, begitu kan, ada uskup, lalu kornya seperti ini, begitu kan. Jadi mereka tuh merasa tertarik gitu, bagaimana kalau aku yang jadi pastor gitu kan. Betul. Lanjut. Lalu hal yang membuat saya juga antusias untuk bantu, yang pertama antusias terlibat. Yang pertama ya kita sebagai tuan rumah gitu, kita sebagai tuan rumah tidak boleh kita memberikan tidak boleh malu lah di depan tamu-tamu yang akan datang, apalagi ada uskup dan juga para pastor yang akan datang ke tempat ini. Itu yang berikutnya. Lalu saya juga melihat flashback kembali di kegiatan waktu saya jadi ketua panitia, itu juga waktunya sangat sedikit juga Pak Guru. Jadi tidak banyak waktu untuk kita mencari dana untuk yang pada intinya kan kegiatan ini semuanya ujung-ujungnya dana, yang seberapa besar dana yang bisa kita kumpul untuk membiayai kegiatan besar ini kan, begitu Guru. Jadi saya juga memflashback kembali, tapi saya yakin bahwa Paroki Nunukan untuk hal yang dadakan seperti ini dengan waktu yang mepet-mepet seperti ini tuh selalu bisa, karena selalu mengandalkan Tuhan. Salah satu ciri khas kita mengandalkan Tuhan adalah kalau kemarin di Temuraya itu saya diberikan doa khusus dari Suster di Mansalong. Untuk doa Temuraya itu. Untuk doa Temuraya secara keseluruhan, tapi saya diberikan doa khusus satu paragraf begitu, doa khusus. Itu saya tidak minta tapi dia tiba-tiba kasih. Dia mungkin melihat saya agak stres begitu karena sudah mau dekat acara tapi belum ada gaung sama sekali. Lalu dia mengirimkan doa itu, lalu dia mengatakan bahwa berdoa ini setiap hari, kalau misalnya Kori mau tidur atau sebelum tidur atau bangun pagi, dan itu saya doakan terus. Dan itu juga saya alami atau saya lihat pastor Antonio ini juga mengadakan novena khusus itu untuk tabisan ini, dan itu merupakan menurut saya kekuatan yang luar biasa bagi kita, meskipun waktunya mepet, agak mendadak, agak terjepit, tetapi dengan doa tadi, dengan usaha para panitia yang luar biasa, menurut saya hebat daripada panitia, kurang lebih daripada panitia Temuraya kemarin. Itu yang membuat saya saya juga bantu di transportasi. Ayo yang mana yang kosong saya jalan, publikasi di Komsos juga jalan. Jadi apa yang bisa saya bantu lah. Yang penting bagaimana kita sama-sama mensukseskan acara pentabisan yang menurut saya harusnya sakral sih dan penuh hikmat. Baik, saya mau kasih tahu Bapak Ibu mungkin umat Katolik yang kita sama-sama merayakan atau mengikuti misa pentabisan baru-baru tanggal 26. Perlu ketahui bahwa semua spanduk itu sebenarnya cuma Kor yang mendesain semua itu. Jadi spanduk di dalam gereja, kemudian ucapan selamat datang, kemudian di panggung yang besar itu hasil karya dari Kori. Nah, itu kita perlu bangga dan kita perlu syukuri bahwa seorang anak muda yang memiliki talenta dan punya niat dan semangat untuk terlibat aktif di gereja. Nah, yang saya mau tanya adalah inspirasi dan desain spanduk ini kira-kira ini dipelajari khusus atau memang belajar otodidak, belajar sendiri? Jadi waktu masih honor di kantor perikanan itu, saya sempat main di Photoshop tuh, belajar di YouTube. Itu sempat main di Photoshop, tapi makin kesini sudah berhenti dari honor, sudah jarang pegang komputer lagi, lupa sudah Photoshop, jadi main di Canva sekarang, Canva yang berbayar itu lumayan bagus untuk kita desain. Jadi yang semua spanduk itu memang didesain pakai ini? Ya, desain pakai Canva tadi, lalu nanti dikirimkan ke percetakan, nanti dia rubah di Photoshopnya dia. Saya mau seperti ini, nanti dia rubah di Photoshopnya dia. Tapi ada satu spanduk yang memang saya sudah habis akal sudah untuk buat, yaitu spanduk utama. Habis ide sudah. Spanduk utama yang di panggung itu. Tapi saya sudah buat. Hasilnya bagus kan? Iya, tapi saya sudah buat, tapi kayaknya kurang gimana begitu.
lalu saya kirim ke teman, ada satu adik di Tanjung Selor sekarang, dia PNS Tanjung Selor. Saya bilang dia yang desain apa namanya Komsos KTS, logo Komsos KTS itu yang kemarin si Hendrik itu ya. Jadi saya minta tolong Hendrik, kau tolong dulu edit ini karena habis sudah ideku, tolong dulu edit, tapi jangan sampai salah karena ini panduk paling mahal. Spanduk paling mahal itu 1,2 juta. 1,2 juta. Ukurannya berapa? Ukurannya 2,5 kali 8 meter. 2,5 kali 8 meter. Itu kalau salah sedikit mati kita. Bilang ini kita udah bisa ganti lagi. Jadi aku bilang kau tolong edit, kita koreksi sama-sama. Jadi dia edit, saya kasih masukan, dia edit, saya kasih masukan. Lalu jadilah spanduk yang di panggung itu. Dan saya setelah selesai, kok keren banget ya, cocok dengan lampunya, cocok dengan dekorasinya. Aku bilang mantap. Jadi itulah. Betul. Keren banget itu spanduk yang di panggung itu, luar biasa. Di panggungnya mantap. Iya. Baik, terakhir. Kalau kita dengar pengumuman kemarin itu tanggal 3 sampai tanggal 4 Februari nanti itu anak-anak OMK Paroki. Oh iya. Mereka akan mengadakan latihan dasar kepemimpinan. Kemudian saya baca schedule-nya. Iya. Yang bawa materi tentang kepemimpinan itu ada Lisa dan Kor. Iya. Oke. Momen ini mungkin bisa dipakai untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak OMK bagaimana mereka bisa terlibat aktif di gereja. Mungkin semangatnya kemarin saya berusaha untuk bisa OMK ini bisa terbentuk dengan niat bahwa mereka diajak pelan-pelan untuk terlibat. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan terakhir, kau melihat secara pribadi dulu anak-anak OMK kita. Baik, yang pertama saya mau terima kasih juga kepada Pak Arsen, Pak Guru yang memang dengan bantuan Bapak itu bisa membentuk OMK yang baru yang sekarang ini yang menurut saya semangatnya luar biasa. Kita ada banyak ciri-ciri atau kriteria atau ciri khas OMK, misalnya yang kemarin mereka lebih terlihat misalnya di dalam tanggungan-tanggungan liturgi misalnya kor dan lain-lain. Tapi yang sekarang ini lebih terlihat kuat di dalam lapangan, lebih terlihat kuat juga di dalam gereja. Jadi mereka yang tadi Bapak bilang militan mereka tuh lumayan lah di pengurusan yang kali ini tuh bagus. Dan yang mungkin untuk kegiatan tanggal 3 dan 4 itu saya bukan sekolah teologi juga ya Pak Guru ya. Jadi hanya mungkin membagi pengalaman bagaimana saya terlibat aktif di dalam OMK itu mulai dari tahun 2005 sampai sekarang masih jadi pendamping Komisi Kepemudaan Keuskupan Tanjung Selor. Ya, itulah yang akan kita bagi. Pengalaman-pengalaman itulah yang kita bagi. Nanti kita kaitkan dengan misalnya ada perikop-perikop Injil dan juga pengalaman pribadi di dalam kita berorganisasi di dalam OMK itu sendiri, begitu. Mungkin hanya sekedar membagi pengalaman. Membagi pengalaman, baik. Tapi itu pengalaman yang menurut saya mudah-mudahan bisa menginspirasi anak-anak muda kita. Intinya bahwa saya melihat ada Lisa, ada kamu yang bisa menjadi contoh dan teladan, bila perlu menjadi motivator untuk anak-anak OMK kita. Karena suatu saat pasti mereka berada di barisan atau terdepan untuk bisa menjadi pengurus dan lain sebagainya, dan kita tidak bisa tinggalkan atau meninggalkan mereka. Nah, ini poin yang perlu saya sampaikan. Terakhir, silakan Kor bisa memberikan pesan terakhir untuk anak-anak muda kita. Anak-anak muda ya, apa ya? Buat teman-teman muda yang masih belum terlibat di dalam kegiatan menggereja, mari kita ambil bagian di dalam kegiatan menggereja. Ya, tidak usah jauh-jauh misalnya harus berangkat kemana, harus menjadi apa, tetapi mungkin ambil bagian di dalam doa basis, hal-hal kecil seperti terlibat di dalam lingkungan, menjadi motor di dalam kepengurusan lingkungan dan juga KUB itu juga sudah, menurut saya sudah lumayan Pak Guru. Jangan kita mengharapkan bahwa kita harus terlibat di OMK itu harus buat yang besar-besar, tidak, tetapi mari kita mulai dari hal-hal yang kecil, karena ada tertulis bahwa kalau kita setia dengan perkara-perkara kecil, nanti Tuhan akan berikan tanggung jawab kita, atau perkara-perkara yang besar juga akan bisa kita
jalankan atau kita kerjakan. Jadi mari kita melibatkan diri dalam kegiatan gereja, sadari atau temukanlah talenta yang teman-teman punya lewat kegiatan-kegiatan gereja yang teman-teman ikuti. Karena saya pun mengalami seperti itu. Saya tidak akan tahu saya bisa menciptakan lagu yang cukup banyak kalau saya tidak terlibat di dalam kegiatan orang muda Katolik atau organisasi atau komunitas OMK yang ada di keuskupan ini. Jadi mari kita terlibat di dalam kegiatan gereja, ambil bagian di dalam kegiatan gereja, lalu temukan dan cari tahu apa yang menjadi talenta kita dan bagilah talenta itu secara cuma-cuma, karena Tuhan pun sudah memberikan talenta itu kepada kita dengan cuma-cuma, maka kita pun harus memberikan Oke, baik. Jadi saya mau mengatakan seperti ini. Sepertinya batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu telah menjadi batu penjuru. Ya, mungkin selama ini seperti yang kita dengar cerita tadi bahwa Kor selama ini waktu SD dan sebagainya tidak terlibat, dan tiba-tiba dia terpanggil melalui orang-orang, dan sekarang dia, menurut saya, dia telah menjadi batu penjuru. Semoga semangat ini bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak muda yang lain, dan marilah berkarya untuk gereja dengan semangat pro ecclesia et patria, demi gereja dan bangsa. Selamat sore untuk semua. sore. Terima kasih.